Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisala Ciaksa dengan NIM 0490399192 dari Program Studi Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban untuk tugas 1 yang meminta kita untuk mengamati dan menganalisis perubahan dalam organisasi sektor publik di wilayah domisili saya. Sebagai contoh, saya memilih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Distrik Capil Tegal sebagai objek studi saya. Di sini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada organisasi ini, khususnya terkait dengan transformasi digital dalam pelayanan publik. Pertama, mengapa Distrik Capil perlu melakukan perubahan? Sebelum perubahan terjadi, Distrik Capil Tegal dikenal dengan pelayanan yang lambat, antrean panjang, serta proses yang masih manual, yang tentu saja mempersulit masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Oleh karena itu, perubahan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta mengurangi beban pegawai yang harus mengelola ribuan dokumen setiap harinya. Ada beberapa faktor yang mendorong perubahan ini, yaitu pertama, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Dua, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penerapan layanan berbasis digital. Tiga, arahan pemerintah pusat melalui kebijakan sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE yang mendorong sektor publik untuk mengoptimalkan layanan digital. Yang keempat yaitu tekanan sosial yang datang dari media yang mengkritisi lambatnya pelayanan publik yang mendorong perubahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu model diagnosis yang cocok untuk menganalisis perubahan ini adalah McKinsey 7S Framework. Model ini melihat organisasi melalui 7 elemen kunci yang saling berhubungan, yaitu strategi, digital pelayanan untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan aksesibilitas. Structure, penyesuaian struktur internal organisasi agar bisa mengelola dan mendukung sistem digital dengan efektif. Yang ketiga, sistem, implementasi sistem berbasis teknologi seperti pendaftaran EKTP dan pembuatan akta kelahiran secara online. Selanjutnya, shared value, nilai pelayanan yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan transparansi dalam setiap tahap administrasi. Style, kepemimpinan yang mendorong inovasi dan perubahan, serta mendukung pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik. Berikutnya itu staff, pegawai yang dilatih untuk mengoperasikan sistem digital baru dan siap beradaptasi dengan perubahan. Dan yang terakhir adalah skills, itu kemampuan pegawai yang terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan teknologi untuk menunjang pelayanan yang optimal. Dengan pendekatan ini, Distrik Capil Tegal dapat menilai apakah visi pelayanan digital mereka sudah selaras dengan struktur organisasi, keterampilan pegawai, dan sistem yang digunakan. Pertanyaan ketiga yaitu model pengelolaan perubahan yang paling tepat untuk diterapkan adalah model perubahan Kurt-Lewin yang terdiri dari 3 tahap, yaitu unfreezing, yaitu tahap pertama ini bertujuan untuk menyadarkan pegawai dan masyarakat tentang pentingnya perubahan yang harus dilakukan. Di tahap ini, organisasi ini mempersiapkan masyarakat dan pegawai untuk menerima perubahan dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait sistem digital. Yang kedua adalah changing. Pada tahap ini, Distrik Capil mulai mengimplementasikan layanan digital seperti pendaftaran EKTP, pembuatan akta kelahiran, dan kartu keluarga secara daring. Sistem ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor. Yang terakhir itu rephrasing. Setelah perubahan diterapkan, penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut menjadi bagian dari budaya organisasi.
Hal ini dilakukan dengan pelatihan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi secara berkala agar sistem baru berjalan secara optimal dan diterima dengan baik oleh pegawai serta masyarakat. Dengan penerapan model ini, Disdukcapil Kabupaten Tegal dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Demikian jawaban saya untuk tugas 1 ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan yang terjadi pada Disdukcapil Kabupaten Tegal, serta bagaimana perubahan tersebut dapat dikelola dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.